Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadli Alanka di channel Fadli Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, sudah lama kita tak berjumpa dan kali ini Fadli baru bikin video lagi karena mungkin dari kemarin-kemarin ada halangan teman-teman semua. Mungkin kemarin tuh terakhir update 5 hari yang lalu lah. Dan kali ini mudah-mudahan saya bisa up lagi video. Kali ini saya akan membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim memberantas kemusyrikan dan ketika Nabi Ibrahim dibakar api teman-teman semua. Penasaran seperti apa? Kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat 52 teman-teman semua. Silakan dibuka teman-teman. Nah, sudah ketemu nih. Kita baca bersama-sama teman-teman semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamashilul lati antum laha akifun. Akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung apakah ini? Dan kamu selalu menyembahnya setiap saat," kata Nabi Ibrahim. Nah, di sini teman-teman semua, Fadli sedikitnya akan bercerita tentang bagaimana sih kisah Nabi Ibrahim ketika memberantas kemusyrikan teman-teman semua. Karena mungkin di zaman dulu kemusyrikan itu merajalela. Ada 3 kemusyrikan di zaman dulu yang merajalela di Arab teman-teman semua. Yaitu pertama kemusyrikan terhadap jin, manusia, dan berhala teman-teman semua. Dan yang paling populer karena dulu tuh banyak kemusyrikan, yang paling populer itu terhadap berhala teman-teman semua. Dan ini kemusyrikan itu adalah salah satu dosa yang paling Allah tidak ampuni teman-teman semua. Sebagaimana kata Allah di surat At-Taubah, dosa apapun Allah akan ampuni, ini kecuali dosanya musyrik. Karena kenapa Allah susah untuk mengampuni dosa musyrik? Karena dosa musyrik itu kita sudah menduakan Allah teman-teman semua. Sedangkan Allah itu tidak mau diduakan teman-teman semua. Jadi Allah tuh maunya diesakan, diagungkan. Gak mau tuh ketika Allah diduakan. Makanya Allah tuh paling gak suka ketika seorang hambanya menyekutukan Allah teman-teman semua. Dan kita ambil sedikitnya pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri pun yang bernama Azar, itu beliau selalu menyembah berhala, yaitu menyembah patung-patung. Dan dia mempunyai tempat khusus untuk mereka beribadah teman-teman semua. Dan di situ ketika Nabi Ibrahim diberikan hidayah, diberikan anugerah oleh Allah untuk memberantas kemusyrikan yang ada di depannya, yang ada di hadapannya, di kaumnya dan di ayahnya, disitulah Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya dan kaumnya. Seraya Nabi Ibrahim berkata seperti ini, "Patung apa ini?" kata Nabi Ibrahim, "Yang kamu selalu menyembahnya setiap saat." Tidak berhenti, terus kan Nabi Ibrahim selalu melihat tuh, selalu setiap saatnya tuh ada yang beribadah, ada yang menyembah kepada patung, ada yang meminta kepada patung. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, "Ini patung apa?" Mereka berkata, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya, jadi kami hanya mengikutinya," kata mereka. Dan kata Nabi Ibrahim, "Kamu dan bapak-bapakmu dalam kesesatan yang nyata," kata Nabi Ibrahim. Karena ada memang benar. Kenapa disebut benar ketika Nabi Ibrahim mengatakan sesat? Karena coba dipikirkan oleh teman-teman semua, ketika kita menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia teman-teman, itu sangat gak logis juga. Kata Allah, mereka tuh seperti halnya menyembah kepada yang lemah.
percuma kamu berdoa pun kepada mereka, mereka tidak akan mengijabah doa kamu. Dan mereka pun, kata Allah di surat yang lain mengatakan, mereka tidak bisa menggenggam, mereka punya mata belum tentu matanya bisa melihat, mereka punya tangan belum tentu tangannya bisa memegang dengan erat, belum tentu teman-teman semua. Makanya kata Nabi Ibrahim, kamu dalam kesesatan yang nyata. Lalu mereka berkata, apa maksud kamu? Apakah kamu ingin mengajak aku ke dalam agamamu? Ataukah kamu hanya bermain-main saja, ingin menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, atau ingin meremehkan Tuhan-Tuhan kami? Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman semua, Nabi Ibrahim itu setiap hidupnya, dalam hidupnya itu selalu mengesahkan Allah, teman-teman semua. Makanya Nabi Ibrahim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu gelar tauhid. Yang pertama diberi gelar tauhid itu Nabi Ibrahim, teman-teman. Karena mungkin beliaulah yang berani mengesahkan Allah, teman-teman semua. Nah, jadi disitulah kata Nabi Ibrahim, aku yang akan membuktikan jikalau kamu butuh bukti bahwa yang telah menciptakan langit dan bumi itu Allah, dan beserta isinya pun itu Allah, teman-teman semua. Di situ akhirnya karena Nabi Ibrahim melihat kaumnya dan mungkin ayahnya selalu menyembah berhala, dan akhirnya di situ tuh Nabi Ibrahim berbisik lirih dalam hatinya. Kata Nabi Ibrahim seperti ini, demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala tersebut. Nah, jadi maksudnya tipu daya di sini, Nabi Ibrahim selepas mereka beribadah, selepas mereka pergi dari tempat ibadah mereka, Nabi Ibrahim akan menghancurkan patung-patung tersebut. Memang benar janji itu, karena Nabi Ibrahim sudah mengatakan, demi Allah saya akan menghancurkan patung itu. Dan di situ ketika mereka semua pergi, sudah beres beribadah, akhirnya Nabi Ibrahim datang, dan akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, teman-teman semua. Tapi Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang mungkin itu induknya, itu yang paling besar banget, teman-teman semua. Akhirnya disisakanlah oleh Nabi Ibrahim. Di situ akhirnya Nabi Ibrahim menyimpan kampaknya di yang besar tersebut, itu ditinggalin lah akhirnya. Di situ mungkin akhirnya Nabi Ibrahim pergi, dan ketika kaumnya dan ayahnya hendak menyembah lagi, ingin beribadah lagi, karena itu tuh selalu dipakai beribadah setiap harinya. Di keesokan harinya, ketika mereka mau beribadah, mereka melihat bahwa patung-patungnya sudah hancur. Sampai disuruh bertanya-tanya, ini siapa yang melakukan ini? Wah, parah banget ini, wah gini. Akhirnya kan ramai itu, terus ada yang mengatakan, aku mendapati katanya ada seorang pemuda yang mencerca atau yang membenci Tuhan-Tuhan kami. Dia bernama Ibrahim. Nah, disitulah akhirnya sampai ayahnya pun Azar kaget, wah Ibrahim. Disitu akhirnya sudah panggillah Ibrahim dan bawa dia ke sini, bawa dia dengan supaya dia tuh diperlihatkan oleh banyak orang, teman-teman. Jadi bawanya gusur gitu sampai ke sini supaya banyak orang-orang yang melihat bahwa siapa yang berani macam-macam dia akan dibinasakan atau dia akan diancam gitu. Akhirnya di situ Nabi Ibrahim dibawa, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, wah Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, loh kok malah nanya ke saya sih? Kalau dalam bahasa kita mungkin ya, kenapa nanya ke saya sih? Mungkin bukan saya yang melakukannya, tapi mungkin patung yang besar itu yang melakukannya. Coba tanyakan, jikalau benar dia bisa berbicara. Sama Nabi Ibrahim digituin, teman-teman semua. Dan akhirnya ketika di situ tuh, ketika itu sampai mereka tuh sempat sadar gitu, sampai mereka menundukkan kepalanya, sampai mereka menyadari, oh iya ya benar, ternyata patung-patung itu tidak bisa berbicara. Meskipun dia ditanya juga nggak akan berbicara. Akhirnya dia sempat sadar, mereka tuh ayahnya mau sadar, kaumnya mau sadar, digituin sama Nabi Ibrahim. Tapi karena memang setan terus menggodanya gimana caranya, dan akhirnya di situ pun mereka sadar lagi, ingin ada lagi istilahnya, ingin ada rasa bahwa wah nggak mungkin nih,
Ibrahim parah nih, Ibrahim parah nih sampai berani menghancurkan patung-patung kita gitu, akhirnya gitu. Nah di situ akhirnya kan ketika sudah dihancurkan, mereka mengatakan, Ibrahim, kamu sekarang sudah tahu bahwa patung-patung kami tidak dapat berbicara. Nah kata Nabi Ibrahim diginiin, kata Nabi Ibrahim, terus kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat berbicara, yang tidak bermanfaat untuk kamu, malah itu memberikan mudarat terhadap kamu, kata Nabi Ibrahim. Mereka malah membantah, dan sampai-sampai mereka mengatakan, bawalah Ibrahim, kemudian bakarlah dia. Bayangin teman-teman semua, ini ujian yang sangat luar biasa bagi Nabi Ibrahim, yang dia tuh sangat luar biasa ketauhidannya, keimanannya tuh sangat tebal sekali teman-teman semua, jauh dibanding kita. Kalau kita mungkin pas mau dibakar api ya gimana, tapi Nabi Ibrahim ketika mau dibakar api, beliau masih bisa mengingat Allah dalam hatinya. Saya yakin bahwa Allah akan menolong saya. Ketika kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita, teman-teman semua. Jadi Nabi Ibrahim itu intinya punya keyakinan terhadap Allah yang sangat luar biasa, yang gak dimiliki semua orang seperti itu, teman-teman semua. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim dibakar api, apa yang terjadi? Gak gosong, gak. Sampai Nabi Ibrahim ketika dibakar api, Allah yang langsung berfirman kepada api tersebut. Gimana kata Allah? Api menjadi dinginlah kamu, api menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Bayangkan teman-teman semua, dan api juga tunduk sama Allah gitu. Api tunduk, kemudian angin yang menghembuskan sampai akhirnya api itu padam. Tapi Nabi Ibrahim gak apa-apa teman-teman semua. Pas Nabi Ibrahim keluar, orang-orang kaumnya dan ayahnya pun kaget, kok Nabi Ibrahim gak terbakar sih, malah mungkin dingin. Makanya ini teman-teman, saking kita harus benar-benar yakin sama Allah. Tapi kalau kita mah mungkin jangan main-main ya, ada kita kuat dibakar lah, itu jangan main-main gitu teman-teman. Karena itu memang kalau Nabi Ibrahim memang keyakinan sama Allahnya itu sudah luar biasa, sudah amazing banget gitu. Beda sama kita gitu. Kalau kita kan, misalkan kita nih, kita so-soan gini, akhirnya kan terbakar sakit. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi bukan untuk ayat-ayat Allah itu bukan untuk disalahgunakan, kuat dibakar, akhirnya kuat dikadek, bukan tugas itu ya. Tapi memang Nabi Ibrahim dalam keadaan terdesak, Allah menolong dia karena dia mempunyai keyakinan terhadap Allah, teman-teman semua, dan sangat luar biasa menginspirasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol